Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Yazitus Nuriza dengan NIM 2231043. Ingin mempresentasikan mengenai studi K1. Berikut, mohon maaf apabila di sini saya mempresentasikannya langsung dari Excel, Bapak, tidak berbentuk PPT dikarenakan pada studi case pertama diambil dari, kalau tidak salah, tugas dari SKB. Yang pertama ada analisislah data di samping berdasarkan sumber pengorganisasian, sifat, waktu, dan tingkat pengukuran kuantitatif. Tuliskan jawaban di bawah ini dengan lengkap dan rinci. Baik, dari tabel di samping ini keterangan konversi dan pembobotan. Yang pertama ada konstruk, berkategorikan sangat rendah, netral, tinggi, dan juga sangat tinggi. Lalu yang kedua ada gender, yang pertama adalah laki-laki, yang kedua ada perempuan, serta berikutnya ada masa kerja. Yang pertama ada 1-5 tahun, yang kedua ada 5-10 tahun, yang ketiga 10-15 tahun, yang keempat 15-20 tahun, dan yang terakhir 20-25 tahun. Pada kriteria usia, yang pertama ada 15 sampai dengan 20 tahun, lalu yang kedua ada 20 sampai 25 tahun, yang ketiga ada 25 sampai 30 tahun, yang keempat 30 tahun sampai dengan 35 tahun. Untuk pendidikan, yang pertama ada SMP SMA, yang kedua ada D3 D4, yang ketiga ada strata 1, yang keempat ada strata 2. Untuk tipe pekerjaan, yang pertama ada karyawan tetap dan juga yang kedua adalah karyawan non tetap. Untuk berdasarkan sumber data, data ini tergolong sebagai data primer karena diperoleh melalui survei atau penilaian yang dilakukan langsung oleh perusahaan terhadap para karyawan. Untuk jenis sumber data ini sangat penting untuk menjamin validitas serta reliabilitas informasi yang didapatkan. Umumnya, survei semacam ini dilaksanakan oleh divisi sumber daya manusia atau lembaga riset eksternal. Berdasarkan pengorganisasian data disusun sebagai data berkelompok dikarenakan membuat frekuensi nilai tertentu dan ditampilkan dalam format tabel yang terdiri atas beberapa kolom yang merepresentasikan berbagai konstruk. Di antara lain, yang pertama ada konstruk motivasi, yaitu ada M1, M2, dan N3. Lalu ada konstruk kinerja, ada K1, K2, dan K3. Lalu ada konstruk kepuasan, di sini ada KPI sampai dengan KP5, KP1 sampai dengan KP5. Untuk data demografis, yang pertama ada gender, usia, pendidikan, dan juga tipe pekerjaan. Lalu untuk setiap baris pada tabel mencerminkan satu individu atau responden dalam dataset sehingga memungkinkan analisis yang sistematis dan terstruktur. Untuk sifat data, jenis data ini termasuk data kuantitatif dikarenakan berupa angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur. Data tersebut digolongkan sebagian data diskrit sebab berbentuk bilangan bulat yang sudah pasti nilainya. Data kuantitatif semacam ini memudahkan penerapan analisis statistik yang lebih mendalam serta dapat memberikan hasil yang lebih objektif. Untuk berdasarkan waktu, ditinjau dari aspek waktu. Data ini dapat kategori cross section dikarenakan diperoleh hanya pada periode tertentu, yaitu bulan Januari pada tahun 2023. Untuk berdasarkan pengukuran kuantitatif, tingkat pengukuran data ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada nominal, yaitu gender, tipe pekerjaan, hanya sebagai kategori tanpa urutan. Lalu ada ordinal, pendidikan, yang memiliki jenjang yang berurutan, serta konstruk motivasi. Lalu ada konstruk kinerja serta konstruk kepuasan yang berupa nilai numerik dengan urutan tetapi tidak memiliki nol absolut. Berikutnya lanjut ke soal nomor 2. Di sini bertambah keterangan ada size. Yang pertama ada manufakturin dan yang kedua ada non manufakturin. Untuk soal nomor 2, berdasarkan sumber data, data ini tergolong sebagai data sekunder dikarenakan diperoleh melalui informasi yang telah tersedia sebelumnya, yaitu informasi terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2022 seperti laporan tahunan, pengumuman IPO perusahaan atau sumber eksternal yang relevan.
Berdasarkan pengorganisasian data, data ini disusun sebagai data berkelompok karena data tersebut dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori dan kolom yang berbeda. Setiap kolom dalam tabel memiliki sebuah konstruk atau variabel yang ingin dianalisis. Seperti yang pertama antara lain nama perusahaan, yang kedua ada aset, yaitu aset perusahaan yang tertera dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada size, yaitu kategori ukuran perusahaan yang dikelompokkan menjadi dua kategori, misalnya 1 atau 0. Lalu ada ROA atau return on assets, pengukuran seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Lalu berikutnya ada ROI atau return on investment, yaitu pengukuran pengembalian yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan perusahaan. Lalu yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini sendiri meliputi keterangan tambahan yang dapat menggambarkan sifat perusahaan, misalnya manufaktur atau non-manufaktur. Untuk berdasarkan sifat data, data ini termasuk data kuantitatif berdasarkan sifatnya, dikarenakan berupa angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur. Data tersebut digolongkan sebagai data diskrit, sebab berbentuk bilangan bulat yang sudah pasti nilainya. Sedangkan data kuantitatif semacam ini memudahkan penerapan analisis statistik yang lebih mendalam serta dapat memberikan hasil yang lebih objektif. Untuk berdasarkan waktu, Bapak, pada dasarnya aspek ini ditinjau dari data ini masuk kategori cross selection dikarenakan diperoleh hanya pada satu periode tertentu, yaitu pada tahun 2022. Untuk pengukuran berdasarkan pengukuran kuantitatif, data ini termasuk ke dalam data rasio dikarenakan mempunyai nilai 0 untuk yang dapat dibandingkan dengan data lainnya. Berikutnya data yang ketiga, yaitu untuk berdasarkan sumber data. Data ini termasuk data sekunder dikarenakan bersumber dari hasil olahan sebelumnya, yaitu survei harga konsumen yang dilakukan oleh BPS. Hal ini terlihat pada tabel yang sudah menyajikan perhitungan rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional pada 33 kota di Indonesia dalam bentuk rupiah dan per kilogram selama periode 2014 sampai dengan 2016. Untuk berdasarkan pengorganisasian data berkelompok berdasarkan organisasi, di mana data ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi harga beras untuk setiap kota pada 3 tahun, yaitu pada tahun 2014, 2015, dan juga 2016. Setiap baris dalam tabel mewakili satu kota dan kolom-kolom berisi harga beras untuk masing-masing tahun. Untuk berdasarkan sifat, berdasarkan rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional di 33 kota dalam Indonesia, serta pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2016, data tersebut termasuk ke dalam sifat numerical constantness dikarenakan isi dari nilai rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional menggunakan satuan rupiah per kilo dan angka yang dihasilkan dapat berupa bilangan berapapun. Yang demikian, data ini dapat dianalisis lebih mendetail dan akurat terkait perbedaan harga beras di berbagai kota dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk berdasarkan waktu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional di 33 kota dalam kurun tahun 2014 sampai dengan 2016. Data tersebut termasuk dalam data panel dikarenakan membandingkan variabel yang beragam dengan rentan waktu yang rutin dan berturut di rentan waktu 2014 sampai dengan 2016. Untuk berdasarkan pengukuran kuantitatif, berdasarkan rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional di 33 kota dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016. Data tersebut termasuk dalam tingkat pengukuran rasio dikarenakan data tersebut membandingkan 3 variabel yang berbeda, yaitu harga eceran beras dengan menggunakan satuan rupiah per kilogram di berbagai kota pada rentan waktu 2014 sampai 2016 dan mempunyai pengukuran nilai 0 yang mutlak. Berikutnya pada data yang keempat, untuk berdasarkan sumber, data ini tergolong sebagai data sekunder dikarenakan dari judulnya memungkinkan data tersebut didapat dari laporan penjualan yang tersedia di pencatatan yang sudah ada pada DKI Jakarta pada tahun 2000 sampai dengan 2011. Untuk berdasarkan pengorganisasian data,
Data ini termasuk dalam data berkelompok dikarenakan disusun dalam tabel yang memuat informasi terkait penjualan dan target penjualan untuk masing-masing kota atau kabupaten di setiap tahun. Yang pertama ada provinsi, yaitu digunakan untuk menunjukkan provinsi tempat kota atau kabupaten berada, misalnya DKI Jakarta. Lalu berikutnya ada kota atau kabupaten, nama kota atau kabupaten dalam provinsi tersebut, misalnya Jakarta Pusat. Untuk tahun yang terkait dalam data penjualan target, sebagai contoh 2000, tahun 2000, 2001, 2002 dan lain-lainnya. Untuk penjualan, angka penjualan tercatat untuk kota atau kabupaten tersebut pada tahun yang bersangkutan. Dan pada target penjualan yang ditetapkan untuk kota atau kabupaten tersebut pada tahun yang bersangkutan. Lalu berdasarkan sifat data, yang pertama ada kategorikal, variabel provinsi dan kota kabupaten bersifat nominal karena variabel data tersebut berfungsi sebagai label dan tidak menunjukkan adanya urutan tertentu. Misalnya variabel Jakarta Utara dan Jakarta Selatan adalah kategori yang berbeda dan tidak ada variabel yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu untuk variabel tahun bersifat ordinal. Pada sifat numerikal, variabel tahun, penjualan dan target bersifat secret dikarenakan nilainya merupakan bilangan bulat dan memiliki nilai yang terhitung. Untuk berdasarkan waktu, data penjualan DKI Jakarta ini dikategorikan sebagai data polet. Hal ini dikarenakan pada data tersebut terdapat data time series penjualan di DKI Jakarta, selama tahun 2000 sampai dengan 2001. Selain itu, data ini memiliki data penjualan untuk setiap kota atau kabupaten di DKI Jakarta, di mana kita bisa sebut data ini sebagai cross section. Dengan adanya kombinasi antara time series dan cross section, maka kita bisa sebut data ini merupakan data polet. Berdasarkan pengukuran kuantitatif, berdasarkan penjualan atau target pada provinsi DKI Jakarta per kota atau kabupaten pada tahun 2000 sampai dengan 2011. Data tersebut termasuk dalam tingkatan pengukuran rasio dikarenakan data tersebut membandingkan 3 variabel yang berbeda, yaitu tahun, penjualan, dan target di berbagai kota atau kabupaten di provinsi DKI Jakarta pada rentan waktu 2000 sampai dengan 2011. Dan mempunyai pengukuran nilai nol yang mutlak sehingga dapat mengetahui selisih antara variabel penjualan dengan variabel target pada rentan waktu tahun 2000 sampai dengan 2001. Sekian presentasi dari saya di studi ke-1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.